Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di channel kami. Karena kita akan mengulas kilas politik terkait salah satu caleg yang ada di Kecamatan Jayanti. Sebagaimana di channel sebelumnya kita telah mempublis terkait profil salah satu calon legislatif yang akan naik ke Senayan melalui Partai Hati Nurani Rakyat. Siapa lagi kalau bukan Bang Virgilio da Cruz atau Bang Virgilio ya, yang biasa kita panggil. Mungkin malam ini kita akan bahas terkait langkah-langkah ataupun strategis yang akan diambil oleh Bang Virgi ketika mengkampanyekan dirinya sebagai salah satu calon di DPR RI yang mewakili Dapil 3 Banten. Mungkin kita ketahui bahwa wilayahnya yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Ya. Baik, untuk tema malam ini yang akan kita ambil yaitu tentang marketing politik. Ya. Oke, selamat malam Bang. Malam juga. Malam juga ya. Kita akan bahas terkait langkah dan strategi apa yang akan Abang ambil ketika sudah masuk ke masa-masa kampanye, dan mungkin ini adalah suatu usaha yang sangat riskan ketika kita harus memperhitungkan di mana nilai kemenangan kita, langkah-langkah kita untuk menuju suara dengan harapan ya Abang supaya duduk lah ya, ataupun mendapatkan porsi ketika Abang mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari via Partai Hanura, Bang ya. Oke, kita akan mengulas dan coba akan mempertanyakan bagaimana cara Abang melakukan proses pengenalan diri Abang terhadap masyarakat ini. Gimana nih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dan para masyarakat Kecamatan Jayanti pada umumnya yang bisa menyaksikan video ini. Pertama adalah pengenalan diri saya terhadap lingkungan seluruh desa yang ada di Kecamatan Jayanti. Salah satunya adalah saya pas masa kampanye nanti akan berkunjung ke setiap kantong-kantong RT dan tokoh masyarakat untuk memperkenalkan diri dan tatap muka dan berinteraksi langsung, duduk, ngopi, ngobrol bareng. Itu poin nomor 1 itu. Harus kita lakukan. Iya. Salah satu itu. Salah satu itu emang ya. Terus pertanyaan berikutnya, ini Abang marketing politiknya ini apa akan dibuat sebuah tim dalam tim pemenangan Abang ini? Gimana nih marketing dari tim Abang? Iya. Kalau tim ada tapi tidak banyak. Tidak seperti 2019, 2014. Kalau caleg turun tuh tidak pernah ke lapangan, tapi timnya yang turun. Tapi kalau semoga saya turun langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saya tidak mengutus tim, karena kalau tim yang turun itu mereka putus. Komunikasi dengan saya akan putus. Sehingga saya akan turun langsung. Itu demikian. Terus seberapa penting nih bagi Abang, tim sukses Abang ini sebagai tim relawan Abang ini, pentingkah bagi Abang memang seperti apa nih tanggapan Abang terkait tim pemenangan Abang? Kalau terkait tim pemenangan, mereka adalah kunci terdepan ketika ada aspirasi, mau ketemu, ketika kalau jam padat sibuk saya ketika ngurusin pekerjaan, terus ditambah lagi jadwal caleg, maka mau nggak mau mereka adalah pintu utama untuk ketemu, baru sampaikan ke saya, baru saya akan turun. Itu salah satu seperti itu. Artinya jadi tim ini adalah suatu garda terdepan. Iya, garda terdepan. Abang turun ke lapangan, tim ya secara tidak langsung berusukan dulu nih. Betul. Artinya mana nih yang kira-kira solid gitu ya di lapangan, masyarakat mana yang bisa disentuh ataupun ada aspirasi masyarakat yang bisa didengar, itu melalui tim Abang gitu ya. Iya, jadi mereka nggak sampai ngomong, aduh nanti kami akan sampaikan. Tidak ya. Baik. Komunikasi dan interaksi ini kita akan sampaikan, dan saya akan turun langsung ke kantong di mana mereka berinteraksi. Gitu ya. Ya, itu. Mantap ya. Iya. Program-program Abang tadi.
Kira-kira bagaimana abang mendistribusikan pilihan kepada masyarakat? Cara mendistribusikan artinya abang itu seperti apa sih? Tim pemenangan abang itu didistribusikan kepada masyarakat, maksudnya apakah abang per kecamatan ini ditaruh tim sukses abang sekian orang atau bagaimana? Untuk tim lapangan ada sebagian kecil, tapi dalam konteks pemenangan ini ada tim yang memantau lapangan duluan untuk sebagai peluncur. Setelah itu baru saya turun. Sebagai pion ini ya? Iya, mereka pion duluan. Setelah itu saya nyusul. Artinya dengan berharapan begini, jangan sampai calon pemilih itu hanya melihat baleonya saja, tapi calegnya tidak pernah ketemu di lapangan. Nah, kunci pion mereka ini adalah memarketing saya agar saya nanti ketemu ke sasaran tersebut. Itu. Mereka tahu siapa sih. Iya. Diibaratkan kalau beli makanan ataupun barang, jangan sampai kayak kucing dalam karung gitu bang ya. Betul. Jadi memang harus benar manajernya benar nih. Iya. Dari bawahnya tuh tim marketing abang tuh harus jelas. Jadi betul. Harus jadi masyarakat mana gitulah ya. Karena dengan harapan seperti tadi, saya orang Jayanti, tinggal di Jayanti. Iya. Jadi dengan harapan masyarakat itu punya pilihan. Oh ini loh caleg DPR RI Partai Hanura satu-satunya untuk Kabupaten Tangerang. Betul. Saya satu-satunya untuk Partai Hanura. Partai lain banyak. Tapi dengan harapan begitu mereka ketemu, oh Pak Firji, orang Jayanti tinggal di sini. Betul. Mau ketemu gampang. Makanya dengan moto saya jelas seperti ini kan. Ngapain pilih yang jauh? Yang dekat aja ada. Karena yang jauh itu belum tentu bisa ketemu. Ya, gitu. Ada orang-orang maksudnya ada Bang Firji lah di Kecamatan Jayanti itu yang memang masyarakat sendiri harus tahu. Bahwa Bang Firji berdomisili di Kecamatan Jayanti. Betul. Walaupun secara lahir Bang Firji tidak dilahirkan di Kabupaten Tangerang lah ya, atau khususnya di Kecamatan Jayanti. Tapi untuk saat ini memang Bang Firji ada di wilayah Kecamatan Jayanti gitu Bang ya. Dan mudah-mudahan diakui lah oleh masyarakat Jayanti dengan kita selalu bersosialisasi Bang ya, memberikan pemahaman, bahkan kita turun ke lapangan gitu seperti apa bahwa kita itu salah satu kandidat dari Partai Hati Nurani Rakyat ya, yang maju di pilkada depan dengan caleg dari usungan Partai Hanura. Iya, karena Partai Hanura ini 2019 sampai ke 2003 kan kosong sama kali. Jadi saya bilang Partai Hanura ini benar-benar bekerja untuk amanah rakyat dan benar-benar pakai hati nurani rakyat. Karena kami partai yang saat ini memang benar-benar bersih. Jauh dari segala macam korupsi. Partai yang paling bersih saat ini. Karena memang tidak ada perwakilan dari 2019 sampai masuk ke Unjuk Banten. Betul. Iya. Bang, ini mau nanya nih. Bagaimana caranya marketing politik abang untuk lolos sebagai calon dari DPR RI? Marketing seperti apa nih penerapannya? Bahwa meyakini abang ini supaya bisa lolos. Jadi sistem penerapannya di tim marketing abang itu seperti apa Bang? Nah, kembali ke masyarakat. Kuncinya adalah kita bersosialisasi dan membuat mereka yakin bahwa kita orang sini. Kita orang sini, kita orang Jayanti dan tinggal tidak jauh. Ketika sesuatu saat ada aspirasi yang berhubungan dan berkepentingan orang banyak, itulah kita siap support. Itu jangan sampai begitu sudah menang, tapi tidak akan kembali ke masyarakat lagi. Nah ini poin yang terpenting, jangan sampai masyarakat kita ini pilih, tapi begitu menang ada bahasa, ntar kalau menang juga tidak akan kembali. Nah konsep ini kita rubah. Kalau memang bahasa itu kita buktiin dulu, terbukti, karena memang bukan orang Jayanti. Orang jauh dari Kecamatan Jayanti. Nah saya orang Jayanti, hal itu saya tidak mau lakukan. Saya menang di sini, saya akan kembali ke masyarakat. Itu salah satu. Kita pahami di sini bahwa Bang Firji ini secara tidak langsung ingin mengabdikan dirinya untuk wilayah Kecamatan Jayanti. Dan memang domisilinya di Kecamatan Jayanti gitulah ya. Dan memang posisi Kecamatan Jayanti itu termasuk dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Syukur-syukur sih ada tim pemenangan di wilayah lain kayak Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan yang memang solid lah ya, membantu beliau, memarketingkan beliau di masyarakat.
Intinya supaya kena dengan sasaran yang memang sesuai target yang diinginkan untuk menduduki sebagai calon kandidat di DPR RI ya Bang ya. Betul. Oke Bang, kita sambung ke sesi berikutnya. Ini tentang bagaimana mekanisme Abang agar masuk ke DPR RI. Mekanismenya seperti apa Bang? Kira-kira? Harapan. Harapan. Iya. Kalau untuk mekanisme masuk DPR RI, kan saya ini di Pinang. Saya bukan mencalonkan diri jadi caleg. Kalau saya ini kan di Pinang. Ditelepon mendadak, datang, diwawancara, mau jadi calegnya DPR RI lagi. Jadi Iya. mekanisme yang Iya, gitu ya. iya itu memang harapan yang diberi dengan benar-benar penuh kepercayaan. Saya tadinya nggak yakin bahwa saya itu akan menjadi caleg DPR RI. Tapi dengan ada panggilan itu, mungkin saya harus optimis dan harus percaya bahwa saya mungkin saatnya untuk bekerja untuk orang banyak. Ya, artinya ketika Iya. harapan itu diberi, Iya. mungkin Abang secara profesional dan Iya. juga secara optimis nih ya, Iya. untuk bisa menjadi salah satu calon dewan yang memang lolos di DPR RI Iya. mendatang. Masuk ke DCT gitu aja. Iya. Ya, kemudian apa saja program utama yang ditawarkan kepada masyarakat ataupun pemilih ini? Program-program apa nih kira-kira yang bisa mengena terhadap masyarakat? Jadi karena program pertama saya adalah saya kalau lolos dan memang ini jalan kalau dan Tuhan berkehendak bahwa saya harus duduk di sini, ini adalah momen program saya pertama adalah satu, saya akan menyediakan ambulan untuk masyarakat Kecamatan Jayanti. Karena saat ini terus terang Kecamatan Jayanti secara umum 8 desa tidak punya mobil pelayanan umum. Ya, artinya langsung ke desa-desa ya. Ke desa-desa. Ya. Ketika warga ini, tidak semua warga punya kendaraan, tidak semua warga punya mobil. Ketika ada warga yang sakit dadakan, butuh darurat ke rumah sakit, pasti tetangga kiri kanan kan risih, mau minta mobil, duh serba salah. Ya, apalagi Nah, menghindari rasa risih itulah saya ada panggilan hati, mungkin saya harus nyiapkan mobil ambulan umum. Itu salah satunya. Kedua, ke program air bersih. Air bersih di Kecamatan Jayanti ini memang sangat minim. Aitra kita tahu sendiri, airnya bau. Gitu. Masyarakat mengeluh, airnya kotor. Nah, kemungkinan air bersih itu akan saya adakan. Yang kedua, ketiga itu beberapa akan menyediakan sarana olahraga. Salah satunya lapangan bulu tangkis tiap desa atau lahan yang benar-benar siap untuk dibuat lapangan bulu tangkis di RT. Kalau lahan itu tidak hak milik atau tidak sengketa, saya akan support untuk sarana olahraga. Gitu. Nah, kemudian ini terkait interaksi Abang, menawarkan program-program Abang tadi ya. Ini bagaimana sih Bang? Artinya kita harus secara kontinu atau seperti apa interaksi Abang terhadap masyarakat untuk memperkenalkan diri ini, program-program Abang seperti apa Bang? Nanti kalau sudah saatnya kampanye, saya akan turun, ketemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Program-program, aspirasi mereka akan ditampung. Bahwa saya maju di caleg ini, tidak ada yang namanya kita sembunyi-sembunyi, main belakang layar, tidak. Saya tampil di depan, aspirasi Bapak saya catat atau Ibu saya catat. Ketika saya lolos, saya akan kembali dan saya penuhi aspirasi tersebut. Artinya ketika ditagih, Iya, memang sudah karena saya orang sini. Ibu, Bapak nagih, itu akan saya penuhi.
Itu. Oke, mungkin ini terkait metode abang untuk menjangkau pemilih. Ini seperti apa metodenya secara kasat mata untuk terjun ya untuk wilayah Kecamatan Jayanti ataupun Kabupaten Tangerang ataupun di Dapil 3 khususnya. Ini jangkauan seperti apa yang akan abang terapkan kira-kira supaya semuanya itu kena gitu loh bang. Ini gimana nih bang? Salah satunya adalah saya aktif di organisasi. Ada beberapa ormas juga saya aktif dan itu organisasi itu besar. Kantong-kantongnya tiap DPC seluruh kabupaten ada. Termasuk DPC Tangsel, Kota, dan Tangerang Kabupaten. Dan di Tangerang Kabupaten itu masanya lumayan besar. Itu organisasi. Ya, terjangkau. Ada kantong-kantong betul. Gitu, bang, ya? Di samping itu ada komunitas motor, teman-teman main motor, komunitas motor untuk daerah wilayah Tangerang Kota, BSD itu juga ada, dan keluarga besar Timor ada juga di daerah Tangerang Kota dan Tangerang Selatan, terutama daerah Pamulang ada. Iya. Itu mudah-mudahan bisa membantu. Tapi fokusnya memang di Kecamatan Jayanti. Itu betul. Iya. Sudah ada tersendiri nih kantong-kantong abang ketika pemenangan tim sukses itu secara sosialisasi abang udah dapat gitu ya. Jadi tinggal mengembangkan ataupun sesuai dengan jangkauan yang akan abang lakukan dengan metode apa yang akan abang lakukan. Jadi ini udah pas banget gitulah ya. Oke, kemudian slogan, bahasa slogan. Iya. Apa sih slogannya abang nih kepada tim ses pemenangan abang nih? Iya. Pasti punya slogan dong. Ya nggak begitu turun pasti punya slogan. Slogan dengan tampilan seperti ini apa adanya, yang mau ditampilin apa lagi? Hanya itu bahasanya itulah. Saya yang dekat aja ada, ngapain harus yang jauh yang dipilih? Slogan abang. Itu slogan saya gitu karena saya orang sini. Tapi baleho yang khusus untuk yang dekat aja, yang pilih jangan apa, yang dekat aja ada. Kenapa harus pilih yang jauh? Itu hanya khusus untuk Kecamatan Jayanti. Kecamatan Jayanti. Iya. Jadi beda wilayah. Beda wilayah. Kalau yang wilayah di luar Kecamatan Jayanti itu slogannya itu bersih, tegas dan merayat. Ya, karena kenapa saya bilang bersih? Karena memang saya bukan kader partai. Saya dari nol. Jadi saya tidak punya catatan buruk tentang di dalam partai. Saya orang baru yang gabung partai. Jadi saya merasa bersih. Dan saya mengabdi untuk partai dan bekerja untuk rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Dan mengusung nama baik partai saya. Itu nomor satu itu. Iya. Mungkin mudah-mudahan slogan tadi bisa mengena lah ke titik-titik masyarakat, ke kantong-kantong tim sukses abang yang terjangkau, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan abang tadi ya amin. Sesuai gitu ya bang ya. Cita-cita bangsa bersama rakyat bangun negeri di bawah kepemimpinan sejati, bebaskan negeri demi amanah menuju bangsa adil sejahtera. Bang, terkait yang namanya kampanye ataupun mencalonkan diri sebagai kandidat salah satu partai yang ingin menuju Senayan, ini nggak luput dari yang namanya dana. Betul. Ini kira-kira butuh dana berapa atau berapa dana yang abang keluarkan untuk awal ini seperti ini bang? Sebenarnya belum dana sih. Kalau ngomong dana sebenarnya belum pakai dana. Dana pun ya belum seberapa sih. Kita kan pakai dana pribadi. Kalau mau dana kampanye nggak tahu saya juga dana kampanye dari mana. Dan iya, itu saya juga bingung jawabnya. Iya. Proses kantong sendiri, bang. Betul. Saat ini memang pakai kantong sendiri. Sangat luar biasa kantong sendiri. Iya. Benar-benar kesiapannya harus optimal ya. Iya. Ketika dana awal saja kita harus dilakukan. Iya. Artinya dana sendiri itu ya kita ya salah satu bikin cetak baleho, dan sosialisasi, datang duduk kan pasti nggak mungkin tangan kosong. Duduk ngopi. Rokok sebatang istilahnya kan gitu, itu pastilah gitu. Iya. Nah, terus ketika
dan awal kampanye yang harus abang kucurkan. Nah kemudian berapa sih berapa sih dana kampanye dan berasal dari mana gitu. Nah, otomatis kan benar-benar harus siap nih Bang, karena kita tuh harus bela-belain untuk setidaknya bersosialisasi yang abang tadi bilang, kita harus mengeluarkan uang sebatang bahasanya mungkin ya, atau ya ketika masyarakat masa iya kita dengan tangan kosong datang ke Betul. masyarakat gitu ya. Ini kira-kira dana untuk dana tasnis seperti itu tuh sudah siap seberapa jauh gitu Bang? Iya. Kalau siap dan tidak siap, kalau secara motivasi harus siap. Semangat, ya harus siap ya. Harus siap. Berapapun itu dananya Iya, ya. tapi kalau secara fisik uangnya, saya juga bingung uangnya di mana ini. Hah? Ini namanya marketing politik. Dengan harapan kalau ada yang nonton, wah Pak Firji butuh dana nih, siapa tahu ada yang mau support kan. Cuma kalau dia support, ketika kalau saya nggak lolos, bagaimana saya mau balikin uangnya itu gitu. Artinya Ya. masih berharap ya siapa tahu ada. Iya, kalau ada. Kalau saya lolos mungkin saya akan balikin kan gitu. Iya. Karena kalau berharap kan dari pemerintah nggak tahu dana kampanye seperti apa kan kita nggak tahu. Intinya sekarang para caleg itu siapapun selain saya, siapapun dia pasti mengorek kantong sendiri untuk hal-hal yang kecil. Ya untuk hal besar kita itu belum nyampe lah. Pasti seperti itu. Jadi Iya. untuk sejauh ini Bang, itu dana yang abang keluarkan tadi mungkin ya pribadi abang ya. Iya. Artinya betul-betul benar kesiapan materi lah dalam hal ini. Ini langkah-langkah seperti apa yang memang ketika masyarakat butuh, baik itu yang sifatnya sosial Bang ya, dan bahkan kita sendiri yang kunjungan terhadap masyarakat, itu seperti apa nih, sejauh mana gitu kesiapan abang sendiri terhadap adanya dana tersebut gitu. Apakah pinjam sana sini atau seperti apa itu Bang? Nah, itu dia. Saat ini kepingin sih kalau ada yang meminjamin kan, buat kampanye kan, apalagi istilah bilang serangan fajar. Nah, saya hadir di sini, maju sebagai caleg DPR RI, istilah yang namanya serangan fajar, itu adalah konsep lama. Iya. Metode tahun 2014-2019. Ketika kalau kita main duit, 90% atau 70% sampai 80%, saya yakin yang menang tersebut tidak akan kembali ke masyarakat. Karena dia akan balikin modal, biar 50.000 kali butuh suara, misalnya 50, dia butuh suaranya bisa 50.000. Lah kalau 50.000 kali 50.000, itu udah berapa miliar. Begitu dia menang, nggak mungkin kembali, pasti akan balikin modal dulu. Bagaimana mau bantu masyarakat, bagaimana kita mau penuhin aspirasi masyarakat. Lah orang kita balikin modal aja belum, pinjaman dana untuk kampanye ya belum, kan gitu. Ya kalau hari ini kalau ada yang mau ngasih duit kampanye, terus begitu selesai kalau saya lolos, udah pakai aja nggak usah balikin. Kalau lolos, Iya. dan kalau ada donatur yang Iya, jelas gitu nah kan itu ya. wah itu hebat tuh. Itu amal ibadah jariahnya luar biasa itu ya. Iya, itu yang kita lagi butuh nyari itu kan. Nah, itu seperti itu. Terus ketika abang bekerja ataupun mengeluarkan dana pribadi yang sudah disediakan, ini ada nggak gitu istilahnya kucuran dana dari luar, atau memang abang sendiri dari hasil usaha abang sendiri yang menggeluti bidang jaringan internet ini? Iya. Seperti apa nih Bang? Saat ini untuk sosialisasi dan cetak baliho segala macam, memang itu uang yang dipakai dari hasil usaha ya, adalah disisihkan dikit-dikit untuk bikin cetak baliho, ya ketemu masyarakat, sosialisasi, itu semua dari keuangan pribadi saat ini, dari kerjaan saya sendiri. Tapi makanya butuh support. Kalau ada yang mau support, wah luar biasa. Iya, saat ini belum ada pakai dana dari luar. Iya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Iya. di sesi kita ini. Ini sejauh mana abang melakukan perencanaan persiapan menjelang hari H? Seperti mekanismenya, seperti apa yang diterapkan terhadap marketing yang telah abang bentuk dari kantong-kantong tim sukses ataupun tim pemenangan abang untuk duduk di calon DPR RI via Partai Hanura ini. Ini perencanaan abang seperti apa? Ya kampanye tanggal 28 ya.
saat ini baleho termasuk stiker segala macam itu sudah siap. Nanti tanggal 27 itu kemungkinan kita sudah tim kirim akan ke daerah-daerah ke 3 wilayah. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, sama Tangerang Kabupaten. Salah satunya baleo-baleo termasuknya ukuran besar-besar itu dikirim. Di sana kita sudah punya kantong. Saya punya kantong di organisasi, mereka akan dipasokin. Semuanya nanti mereka lah yang memasarkan. Pasang baleho di mana-mana mereka akan pasar sendiri. Kalau di Kecamatan Jayanti, begitu start tanggal 28 kampanye, saya sama tim turun langsung, saya akan turun langsung, pasang baleho saya sendiri. Saya berharap masyarakat Jayanti ketemu langsung dengan saya. Saya caleg DPR RI, saya orang Jayanti. Saya berharap Bapak kenal dekat dengan saya. Ketika saya mencalonkan diri, pasang baleho, saya turun tangan diri, saya pasang sendiri. Dengan harapan mereka berinteraksi dengan saya. Ketemu dan ngobrol langsung. Itu akan saya lakukan nanti. Iya. Ya mudah-mudahan sesuai rencana ya Bang ya. Siap, amin. Jangan sampai ada oknum lah Betul, yang bermain mungkin ya di partai sana mungkin lah ya. betul. Yang dengan caranya menyampaikan aspirasi, membeli suara Betul. dengan kasih amplop di bawah meja ataupun Betul. ya tadi itu. Nah ini yang kita makanya momen ini penting. Momen 2024 ini semoga masyarakat kita lebih memahami, lebih mengerti, jangan sampai ada politik uang. Karena uang 25.000, mie 2 bungkus, beras 2 liter, itu 24 jam sudah jadi kotoran. Tidak ada kenangan. Artinya 5 tahun yang akan datang. 5 tahun, kita iya. seperti itu. Jangan sampai warga ini begitu sudah lolos bahasa tadi, itu kalau menang juga tidak akan kembali. Nah, konsep itu kita rubah. Buangkan jauh-jauh metode itu. Sekarang 2024, semoga masyarakat punya akal sehat. Politik, uang, buangkan jauh-jauh. Itu harapan saya seperti itu. Semoga masyarakat Jayanti bisa memahami kalangan bawah sampai ke atas. Banyak orang Jayanti, banyak orang sukses. Cuma kita harus tahu dong, suksesnya untuk apa? Kan banyak sukses untuk menolong rakyat atau sukses untuk kepentingan diri sendiri. Itu juga harus diperhatikan. Ya semoga dengan keberadaan saya di Jayanti, saya bisa membantu masyarakat Jayanti. Yang penting aspirasi dan yang diajukan ke saya adalah sifatnya umum, bukan pribadi. Nah, itu pasti saya akan bantu. Iya. Oke, mungkin itu tentang topik pembahasan malam ini. Iya. Yang mana mungkin marketing politik, perencanaan, strategi untuk kemenangan Abang Iya. ketika memasuki masa hari H, masa kampanye dan juga awal daripada perencanaan Abang mungkin udah dipaparkan gamblang oleh Betul. Bang Firji ini. Tapi mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan karena namanya kan nama unik ini. Iya. Nama kan tidak umum saya, namanya Virgilio da Cruz dan namanya benar-benar asing. Iya. Yang jelas bukan orang Sunda kan? Mudah-mudahan orang mengenal Abang. Iya orang mengenal dengan nama unik ini namanya unik banget ya. Ya dengan harapan dengan nama unik itulah mereka akan mengenal saya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Iya. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait paparan marketing politik yang disampaikan oleh caleg DPR RI pihak Partai Hanura dengan nomor urut 8. Nomor 8. Untuk partai sendiri nomor urut 10 mungkin ya. Demikian pemirsa, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta negeri terpatri dalam jiwa sanubari, sumpah setia untuk berdiri mewujudkan cita-cita bangsa bersama rakyat.